Kita semua juga mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada malam Senin dan hari Senin. Sehingga malam Senin dan hari Senin menjadi malam dan hari yang sangat bersejarah. Bersejarah bukan cuma bagi muslimin muslimat saja, tapi bersejarah bagi semua ciptaan Allah. Karena di hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala mentohirkan junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alam rahim ke alam dunia yang disebut dengan maut. Dan di hari Senin juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul. Itu malam Senin terjadi di Gua Hira, di Gunung Nur. Diturunkanlah ayat pertama, yaitu Iqra. Beberapa ayat selanjutnya diturunnya hidayah dari Allah kepada manusia dimulai pada malam apa? Malam Senin. Dohirnya kan wujud dzatiyah Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW di muka bumi ini pada malam Senin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khassa hadhihi al-ummah bi khasa'is wa syarrafaha bi mazaya. منها من فردت به عن الأمم السابقة فلم يشاركها فيه مشارك ولم ينافسها منافس ومنها ما شاركها فيه غيرها ولكنها متميزة عنهم بالكمال والتمام. وعلى هاتين القاعدتين تنبني كل المزايا والفضائل. وقد جمع جميع ذلك سيدنا ومولانا الإمام المحدث سندنا وثبتنا Sayyidi Al-Habib bin Nasib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhum wa ardahum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bihadzal kitab. Wal mu'minina wal mu'minat amin ya rabbal alamin. Qad jama'ahu hadzal mawdu' fi hadzal safar al-mubarak al-qurba minallahi wa ta'ala. Na'ni biqira'ati hadzal kitab. Narju minallahi tabaraka wa ta'ala az-zulfa ladayh wal musyarakah fi da'wah ilal khair.
wa takribahu ilal amilin wa hatsahum alaih. Faya ibadallah usikum wa nafsi al-mudhnibah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang sangat dicintai, jamaah yang sangat dihormati, yang sangat diberkahkan dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kasih sayangnya, ada dalam keridhaannya, ada dalam petunjuknya dan pertolongannya, ada dalam jaminannya, ada dalam penjagaannya, juga semua umat Islam dimanapun berada. Wabil khusus bangsa kita semua. Semoga dijaga dari segala kejelekan, dari segala kerusakan, dari segala kehinaan, dari segala kerugian, dari segala ketercelaan, dari segala kecelakaan. Dari segala fitnah yang menyesatkan. Dari segala penyakit zahir dan batin. Dari segala wabah. Wabil khusus dari COVID. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dalam ilmu yang sudah Allah ajarkan, yang sedang kita kaji saat ini, dan semoga Allah menambah-nambah ilmu yang manfaat kepada kita tiada hentinya. Dan kita semoga mendapatkan keberkahan, cahaya dan asrar dari muallif kitab ini yang kita kaji, Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, salah satu yang mengijazahkan kepada Al-Faqir, termasuk seluruh mu'allafatnya dan juga aurad-auradnya, salawat-salawatnya dan doa-doanya, termasuk sorban yang nempel di kepala Al-Faqir, tangan beliau sendiri yang memakaikannya kepada Al-Faqir, dan beliau menuliskan di dalam satu buku ijazah khusus tentang semua marwiyatnya kepada Al-Faqir, dan beliau menandatangannya dengan tangannya yang mulia. Dan Al-Faqir pernah dibawa bersama-sama di mobil beliau ke Madinah Al-Munawwarah, dan juga di sana ikut hadir dalam majelis maulid bersama beliau, bersama para ulama di Madinah, di satu tempat yang di saat itu Al-Faqir mendengar kalam seorang ulama sepuh ahli hadis yang beliau menyatakan saat itu Said Muhammad ada di sampingnya. Beliau mengatakan bahwa kami para ulama di Madinah semuanya berguru kepada Said Muhammad. Ya,
kami semua bermimpi bersama-sama. Didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar mengambil sanad kepada Sayyid Muhammad. Al-Fakir mendengar sendiri langsung. Allah. Termasuk kitab ini juga salah satu yang diijazahkan kepada Al-Fakir dari banyak kitabnya. Semua mu'allafatnya. Allah. Kebahagiaan yang tak terhingga di malam ini, di mana Al-Fakir oleh Allah ditarik untuk mengambil keberkahan daripada ilmunya, mujiz yang agung, Sayyid Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhum ajma'in. Dan untuk mengambil keberkahannya dan cahayanya dari muassis ta'lim bulanan di sini dengan memulai dengan membaca kitab ini, yaitu Sayyiduna Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu wa radah, yang mana Al-Fakir saat ini bukan menggantikan posisi beliau. Sahibul Bait Pak Haji Didi meminta kepada Al-Fakir untuk meneruskan pembacaan kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, namun Al-Fakir pertama-tama menolak, namun beliau memaksanya. Kenapa Al-Fakir menolak? Karena banyak yang lebih pantas untuk menggantikan Sayyidil Walid. Termasuk putra-putra beliau yang barusan hadir di tengah-tengah kita. Namun ketika beliau memaksa Al-Fakir, maka Al-Fakir istikharah kepada Allah dan Al-Fakir melihat tanda-tanda kebaikannya, namun Al-Fakir berniat berkhidmah kepada dua ulama Al-Jalilain, Al-Habibain, Al-Syarifain, berkhidmah kepada muallif dan berkhidmah kepada Sayyidil Walid. Yang mana sama sekali yang Al-Fakir sampaikan adalah yang Al-Fakir terima daripada para guru-guru Al-Fakir. Yang diantaranya Sayyidi wa Walidi Kiai Haji Ahmad Taha Mustawi rahmatullah alaih. Juga wa murabbi ruhi Abu Yahya, pendiri Pondok Pesantren Darus Surur almarhum ya di Cimahi. Beliau yang ngasuh Al-Fakir dulu dari kecil. Juga Sayyidi Al-Habib Al-Hafidhul Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Dan juga Al-Fakir telah menerima banyak dari mu'allafatnya dari Sayyidi Al-Habib Zain bin Ibrahim Besemi, dan beliau mengijazahkannya juga seluruh mu'allafatnya dan marwiyatnya dan udu'iyah, doa-doanya dan sholawat, zikir-zikir kepada Al-Fakir. Dari mulai tahun 91 pertama kali ketemu dengan Sayyidul Habib Zain bin Musmid di Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi, dan pertama kali beliau bertemu, beliau langsung memberi hadiah kitab Dalailul Khairat dari tangan beliau yang mulia dan mengijazahkannya kepada Al-Fakir saat itu. Dan juga Al-Fakir terima banyak pemikiran, pemahaman, keilmuan dari Sayyidi Al-Habib Salim dan bin Abdullah Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dari Uyunut Tarim, termasuk dari Habib Sa'ad Al-Idrus, mu'allafatnya semuanya. Alhamdulillah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
dan juga dari Sayyidi Syekh Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Kattani Maroko, mendapat ijazah bersama Habib Umar bin Hafid saat itu ziarah ke rumahnya ketika muktamar di Maroko Al-Fakir, dan saat itu seharusnya dengan Al-Habib Munzir Al-Musawar hadir, namun Al-Habib Munzir tidak bisa hadir, digantikan oleh Habib Saleh Al-Jufri bersama Al-Fakir hadir di sana. Dan juga mendapatkan ijazah juga banyak daripada para ulama-ulama Allah melalui kitab-kitab para ulama-ulama Allah. Maka yang Al-Fakir lontarkan sama sekali tidak dari pemikiran Al-Fakir, namun ridhonya beliau-beliau dan juga kasih sayangnya beliau-beliau, keberkahan beliau-beliau, dan juga doanya beliau-beliau, dan syafaatnya beliau-beliau, cahayanya dan asrarnya beliau-beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di malam ini ada dua acara yang besar di samping rutin kita yang begitu besar ini nilainya. Juga niat kita dalam mengagungkan Isra dan Mi'rajnya Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga mengagungkan Rajab, mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah, baik orang, barang, tempat, waktu, termasuk bulan, dan juga ilmu dan amalnya dan dakwahnya. Adapun dari orang adalah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, dan semua mukminin mukminat, muslimin muslimat radhiyallahu anhum ajma'in, juga makhluk hidup yang lainnya seperti hanya para malaikat Allah alaihi wassalatu wassalam, dan juga semua syiar-syiar Allah. Dan ini pada hakikatnya adalah mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita semuanya sudah banyak menerima ilmu dari para masyayikh bahwa mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu wahdah tidak sah kecuali dengan apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Mengagungkan segala yang diagungkan oleh Allah tidak sah kecuali dengan apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Guru-guru kita mengajarkan mengagungkan bulan Rajab dengan banyak amal soleh, menjaga diri dari maksiat, bertobat kepada Allah dari segala kekhilafan kita. Masya Allah. Begitu juga mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, memperjuangkan apa-apa yang diperjuangkan oleh beliau, kita perjuangkan semampu kita. Dan juga banyak mengingat beliau dan banyak memuji beliau, mengenal kebesaran beliau, dan banyak bersolawat salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Termasuk sering menziarahi beliau. Ini bagian daripada cara-cara mengagungkan beliau, termasuk mengagungkan kelahiran beliau, mengagungkan diisrakan dan dimi'rajkannya beliau, mengagungkan hijrahnya beliau, mengagungkan diangkatnya beliau sebagai Rasul, dan mendapatkannya beliau kepada wahyu Allah Jalla Jalaluhu wahdah.
Kita semua juga mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada malam Senin dan hari Senin. Sehingga malam Senin dan hari Senin menjadi malam dan hari yang sangat bersejarah. Bersejarah bukan cuma bagi muslimin muslimat saja, tapi bersejarah bagi semua ciptaan Allah. Karena di hari Senin Allah Subhanahu wa taala mendohirkan junjunan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alam rahim ke alam dunia yang disebut dengan maulid. Dan di hari Senin juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Itu malam Senin terjadi di Gua Hira di Gunung Nur. Diturunkanlah ayat pertama, yaitu Iqra. Ya. Beberapa ayat selanjutnya. Jadi turunnya hidayah dari Allah kepada manusia dimulai pada malam apa? Malam Senin. Dohirnya kan wujud dzatiyah Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW di muka bumi ini pada malam Senin. Allah. Diangkatnya beliau menjadi Rasul pada malam Senin. Lalu hijrahnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, yang mana hijrah tersebut merupakan pembuka pintu kan anugerah hidayah bagi umat dengan cepat, futuh dan fatah. Itu dari hijrah. Itu malam Senin terjadi. Sehingga diwafatkannya beliau pun juga pada hari Senin. Maka hari Senin diagungkan dan diingat oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara mensauminya. Saum hari Senin itu kan, bukan sekedar mengagungkan dan mengingat kelahiran Nabi kita saja seperti yang dinyatakan oleh Nabi kita langsung ketika ditanya oleh sebagian sahabat alasan saum hari Senin yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak riwayat hadits bahwa beliau mengatakan dzaka yaumun ulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Di hari tersebut. Namun seperti yang barusan ya, sedikit dijelaskan, ternyata banyak anugerah-anugerah yang sangat istimewa. Sehingga ketika diisrokan dan dimi'rajkannya pun pada malam Senin. Allah. Jadi kita kalau saum hari Senin seperti yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah melalui lisan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saum hari Senin, dan Allah mengganjar saum hamba-hambanya yang mensaumi hari Senin. Masya Allah. Karena saum hari Senin kaitan takziman wa takrimannya subhanallah kepada poin-poin yang sungguh sangat istimewa, sangat agung bagi alam semesta. Allah, 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 Allah. Allah.